Halo teman-teman Saling Sapa, podcast Saling Sapa Jalan-Jalan, satu-satunya podcast naik angkot di Indonesia. Tayangan aneka info menarik di YouTube channel Taufik Sagwanto. Like, share, and subscribe. Jangan sedih, jangan muram, berikanlah sebuah senyuman. Ikutlah denganku kawan, podcast Saling Sapa Jalan-Jalan. Teman-teman Saling Sapa Podcast Saling Sapa Jalan-Jalan edisi podcast angkot. Episode kali ini saya menghadirkan seorang ahli di bidang investment. Seorang praktisi hampir 20 tahun ya Mas ya. Hampir 20 tahun di investasi, dan sekarang beliau terakhir saya dengar adalah seorang dosen sekarang. Hijrah ke Muhammadiyah. Salah satu dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMM. Serta vokasi ada jurusan baru ya. Di Fakultas Vokasi. Ya, Mas Venus ini kakak kelas saya, disclaimer. Jadi beliau ini juga terakhir sempat terinfluence saya, yaitu ngomong kota kreatif. Sebelum kita ngomong kota kreatif dan segala macam carut marutnya, gak hanya happy-nya aja ya yang kita bahas ya. Mungkin kesulitan di sana sini, lubang di sana sini. Mungkin saya mau tanya dulu Mas Venus. Yang namanya investment itu apa selalu berkaitan sama pasar modal? Aku awam katakanlah. Sebenarnya investasi itu kan sesuatu yang ditanamkan gitu kan. Siap. Ditanamkan sekarang, harapannya nanti di kemudian hari itu bisa diambil ya, seperti kita oleh orang tua ya, kita investasinya orang tua gitu. Betul. Apakah itu dalam bentuk pendidikan, pendidikan, dalam bentuk budi ya, misalkan ya budi. Oh, iya. Dalam bentuk baik ya sama orang, kemudian Investasi sosial ya. Ya, investasi sosial, termasuk juga investasi hablum minallah dan hablum minannas. Iya, yang nanti kita ambil pada saat setelah kematian. Itu juga termasuk investasi. Itu keren ya, tapi kita nggak nyadar kalau itu investasi ya. Ya, itu investment secara umum ya mungkin secara ya. Umum. Kalau secara sederhananya, sering saya lihat sekarang ya, saat pelatihan bisnis gitu. Pak, gimana caranya saya jadi investment di kuadran ketiga ya. Kalau punyanya siapa? Kiyosaki. Robert T. Kiyosaki. Jadi di kuadran ketiga. Saya ngomong, kamu pernah jadi yang di kuadran pertama atau kedua atau enggak? Belum, Pak. Ya, yang saya takut uangmu itu adalah uangmu yang satu-satunya yang kalau itu habis kamu mati. Benar. Kalau kamu memang seperti Robert T. Kiyosaki bahwa kamu di kuadran pertama business owner, terus kemudian kamu naik lagi di kuadran kedua, di mana kamu tidak hanya sebagai business owner tapi juga owner dari sebuah manajemen gitu. Terus kemudian naik lagi kamu baru jadi investor. Tapi kemudian kamu ujuk-ujuk langsung jadi investor. Ini loh Mas, bukan saya ngelarang Anda gitu, tapi orang itu harus ada yang buat tiap hari. Benar. Mamanya ada tiap hari, itu baru keuntungannya dari keuntungan. Daripada itu ditaruh di bank dalam bentuk apa namanya? Tabungan atau deposito. Itu uang setelah tabungan, Mas. Benar. Baru Anda investasikan. Kalau Anda ujuk-ujuk terus, apalagi dari pinjam terus Anda investasikan, ini bunuh diri, Mas. Benar. Langsung. Jadi ini benar-benar mainannya orang-orang kaya lah Mas saya. Ya. Dalam tanda kutip, maksudnya kaya yang sudah selesai dengan urusan tiap harinya. Benar. Jadi Anda jangan salah paham terus tiba-tiba Anda di kuadran ketiga tanpa pernah jadi di kuadran pertama atau kedua gitu. Tapi sebenarnya bisa dipikirkan gini juga. Katakan penghasilannya sekian. Nah, nanti awalnya karena kita kan seringkali di akhir itu bisa disisihin kalau ada sisa gitu kan. Jadi sebenarnya yang daripada buat hal lain yang umpamanya sifatnya hobi atau konsumtif ya. Yang benar itu sebenarnya sisihkan di awal pada saat kita menerima penghasilan. Jadi sisihkan di awal. Di awal. Maunya berapa? Komitmen. Sebelum hobi yo. Iya, dikomitmenkan sebelum hobi. Iya. Nah, sebenarnya hobi ini apakah hobi yang bersifat konsumtif, apakah hobi yang bersifat investment?
Nah, contoh ada hobi investment sih, Mas. Iya, misalkan kayak kalau kita barang antik misalkan ya itu termasuk barang investasi. Iya, barang antik. Sekarang kan mahal, Mas. Makin kita beli berapa sekarang sudah ada yang nawar lebih dari itu. Nah, itu kan bagian dari investasi. Nah, dan Mas Venus, iya suka barang antik ya. Saya juga koleksi. Ya, itu ternyata ada di balik itu niatnya. Iya. Ada kok. Ya, niatnya nanti ya siapa untuk tahu. Ini aja untuk sambilan untuk hobi aja untuk kegiatan. Tapi kalaupun dijual nggak rugi gitu. Dijual pun tidak rugi. Jadi sekali lagi bahwa investasi ini tidak melulu, tidak harus, tidak wajib dalam jumlah besar enggak. Tapi konsistenkan katakan dalam 1 bulan 5 hingga 10% dari penghasilan kita. Artinya 10% itu kita sisihkan yang dianggapnya kita hilang, meskipun tidak hilang gitu loh. Bentukkan apa gitu kan. Nah, kalau misalkan karena aku kemarin sempat lihat ya. Ternyata mereka yang beli sahamnya BCA pada saat itu harganya dulu 300.000. Sekarang harganya berapa? Iya kan? Jadi di era itu dia naruh katanya 1-2 miliar, sekarang ratusan miliar. Bisa. Emang iya ya, Mas? Bisa, iya. Segila itu, Mas. Karena yang namanya BCA ya kalau kita untuk punya ratusan miliar kita nggak ngapa-ngapain tuh ya, kita ngapa-ngapain pun belum tentu loh, Mas. Karena satu, kalau misalkan dia sudah punya banyak, makanya ada pepatah mengatakan orang kaya semakin kaya, orang miskin semakin miskin. Kenapa? Karena orang kaya ini yang dimakan itu adalah hasilnya gitu loh, bukan pokoknya. Tapi kalau misalkan orang yang belum punya, itu yang dimakan kan pokoknya. Jadi sehingga ya nggak kumpul-kumpul gitu. Betul. Itu. Iya. Jadi kalau misalkan katakan sederhananya kalau yang zaman dulu mungkin tiap punya duit beli emas atau tanah. Itu juga sebenarnya investasi yang sederhana ya. Tapi kalau beli tanah pun kan nggak mungkin langsung liquid ya. Gini, maksudnya kalau misalkan tanah kan nggak bisa 1 meter gitu kan, harusnya bisa, kan Mas. minimal sekian. Kecuali kalau ada yang mau beli 1 ember gitu kan. Nah, sebenarnya emas itu masih bisa. Kita punya uang 1 Tapi emas itu potongannya nggak kuat, Mas. Memang. Ada potongannya, Mas. Memang. Punya 1 gram, masukin dulu 1 gram. Nanti punya uang lagi, masukin jadi 2 gram. Berarti yang 1 gram ditukar terus gitu kan. Sehingga nanti kalau sudah cukup banyak, maka ditukarkan dengan tanah misalkan ya. Dikonversi sama tanah. Itu nggak akan kalah, Mas ya. Enggak. Kalau emas saham ini malah lebih edan lagi ya. Lebih enteng. Iya. Entengnya itu sekarang gini, sekali pembelian itu kan 100 lembar. Iya. Jadi tinggal 1 lembarnya berapa? Contoh misalkan, aneka tambang waktu yang Covid kemarin itu harganya hanya Rp350. Yes, per lembar saham. Tapi setelah 27 Maret 2020 itu langsung melejit. Jadi, padahal waktu itu kan masih pandemi, belum, bahkan pergerakan bisnis belum normal. Belum normal, sampai 2.400. Ya. Mengalahkan namanya tin tambang timah. Iya. Tambang timah pun kalah ya. Iya, sekarang tin sudah turun. Nah, ini saatnya sebenarnya karena nggak mungkin turun-turun banget sampai habis gitu, nggak mungkin. Nggak ada ceritanya itu. Kecuali kalau perusahaannya dipilotkan ya itu bisa. Kenapa dipilotkan? Berarti kan perusahaannya yang bermasalah. Ya, tapi kalau perusahaannya dia punya potensi, biasanya akan di take over, diakuisisi sama pihak lain. Sama perusahaan lain. Yes. Gitu. Sama contoh Aqua ya. Aqua itu sebenarnya awalnya kan adalah sebuah produk yang iseng. Malah dianggap aneh, Mas. Dianggap aneh. Justru aneh itu yang masuknya ke industri kreatif itu gitu loh. Ini jadi industri kreatif. Gara-gara yang disebut kreatifnya karena orang belum pikiran ke sana. Air putih dikemas gitu aja dan harganya sama kayak bensin. Bener. Gila kan itu kalau ngomong gitu. Modifikasi, satu kreativitas, satu inovasi, satu pemikiran yang jauh ke depan. Nah, tetapi kalau dia tidak bisa mengkapitalisasi, maka tidak akan bergerak, tidak akan berkembang gitu loh. Kenapa kemudian jadi besar? Karena ada faktor-faktor yang lain yang pendukung. Misalkan termasuk rekan-rekannya, misalkan pada waktu dia butuh modal gitu kan. Ya. Jadi pada waktu, kendalanya untuk yang industri kreatif ini, yang mereka notabene tidak bisa berkembang, sebenarnya produknya itu bagaimana yang jadi pertanyaan. Nah, jadi katakanlah gini, sekarang 17 subsektor ekonomi kreatif. Yang bisa langsung liquid mungkin ya, katakanlah kalau kuliner jelas lah. Kuliner itu nggak ada masalah, bahkan bank mau banget. Ya, kuliner masuk. Ya, masih masuk. Yang menurut fashion ini sebenarnya masih masuk. Masuk banget. Cuma lihat
perkembangannya ya. Jadi misalkan katakan dia punya branding sendiri, fashion ini masuk. Nah, tapi kalau misalkan katakan fashion yang setengah-setengah kayak dulu yang Citayam itu, ini juga jadi pertanyaan. Itu kan hanya maksudnya sustainable-nya nggak bisa konsisten. Yes. Gitu loh. Kecuali misalkan katakan desainer gitu kan. Nah, kalau desainer awalnya dia memulainya kecil, kemudian barangnya dibeli. Atau katakanlah kalau eventnya, mamanya Jember Fashion Week, katakanlah yang udah berapa puluh tahun. Itu sebenarnya pada saat event itu dia butuh investasi sebenarnya banyak. Sebenarnya bisa ya sebenarnya, karena memang dia sustain kan sudah. Cuma untuk ke perbankan ini kan tidak bisa segampang itu. Berarti sifatnya ke individu, sifatnya ke personal atau ke kelompok. Jadi gitu. Kalau ya di disclaimer juga ya, kan mamanya di Hexahelic itu kan harus saling keterkaitan antara community, terus kemudian akademis, ya sampean akademis, makanya saya juga undang sampean. Terus kemudian ke industrinya, ke bisnisnya itu sendiri, ke hukum, ke law and regulation, hukum dan regulasinya. Terus kemudian kaitannya dengan government. Kan kemudian di yang keenam ini, kalau dulu kan kelima ya, sekarang ini ada tentang finansial. Kan itu gimana? Sebenarnya gini, apakah yang namanya industri kreatif ini memiliki daya jual gitu kan ya? Iya. Yang kemudian menjadi ekonomi kreatif gitu kan ya? Betul. Seperti yang dilakukan oleh Sandiaga Uno, bahwa sebenarnya industri kreatif ini bisa dijual. Betul. Nah, hanya saja siapa yang mempromosikan, siapa yang membesarkan gitu kan ya. Nah, berarti mau tidak mau ini ada hubungannya dengan pemerintah. Yes. Contoh misalkan katakan UMKM. Nah, siapa yang membinanya? Berarti kan harus yang namanya konsisten. Misalkan katakan Disperindak misalkan ya, ataupun katakan yang dinas koperasi gitu kan ya. Artinya mempromosikan ke luar negeri dengan pameran-pameran, ataukah misalkan katakan mempromosikan secara digital gitu kan. Tidak perlu pameran dalam bentuk fisik, tapi cukup dalam bentuk digital. Nah, nanti kalau misalkan ada pesanan dari negara ini. Nah, misalkan katakan pesanan apa dulu? Topeng misalkan ya. Ya, kriya namanya. Kriya. Nah, apakah yang namanya pengrajin itu punya modal, gitu kan? Belum tentu enggak. Belum tentu tidak, belum tentu ya. Kalau misalkan dia punya modal, dia selesai urusan, gitu kan? Kalau tidak, nah berarti dia kan harus menjual diri. Artinya menjual diri, dia bisa ke pihak tertentu. Dia butuh agregator kan? Benar. Nah, pihak tertentu ini siapa? Nah, pihak tertentu berarti otomatis investor. Karena, gitu kan? Karena investor ini tidak serumit proses di perbankan gitu loh. Betul. Nah, meskipun kalau main perbankan nih, Mas Wenus pernah ngomong sama aku, kalau kita pinjam ke bank, sekecil apapun bunganya, bulan depan sudah dimintain. Iya. Tapi kalau investasi kan tidak. Tidak. Nah, makanya ini yang membuat aku tertarik. Jadi sekarang bagaimana ketika kita ngomong pitching investor? Mungkin Mas Wenus punya pengalaman atau punya teori yang bisa disampaikan ke teman-teman bagaimana supaya tidak langsung katakanlah bank tidak ada regulasinya gitu. Berarti kan ada celah bahwa kita butuh investment gitu. Nah, ini ada celah nggak? Coba kita perhatikan konsep ya. Ini sedikit ini ya, konsep di koperasi. Contoh ya, paling sederhana ya. Koperasi yang kita tahu bahwa kalau ada orang yang dia dapat pesanan, kemudian dia butuh modal, kemudian dia cukup bawa BPKB ataukah sertifikat tanah, dan itu dengan mudah bisa keluar. Kenapa? Karena jaminannya adalah sertifikat tanah atau BPKB. Kan butuh jaminan dong. Tetap butuh jaminan, gitu kan ya. Nah, kalau misalkan ke personal itu jaminannya apa? Jaminan dirinya. Artinya jaminan kepercayaan bahwa dia profesional. Track recordnya bagaimana? Profesional apa tidak? Konsistensi apa tidak? Nah, kalau konsisten, maka biasanya orang itu, orang ini konsisten. Oke, tak kasih coba. Gitu kan? Nah, bedanya kalau dengan perbankan, kalau perbankan ini kan memang dibatasi oleh proses prosedur. Dia ada regulasi. Dan undang-undang gitu kan ya. Termasuk yang 5C. Karakternya gimana? Kolateralnya gimana? Callability-nya dan segala macam. Nah, sehingga perbedaannya
kalau misalkan katakan di perbankan itu memang dikhususkan bagi perusahaan-perusahaan yang menengah ke atas. Lalu bagaimana dengan yang pihak-pihak yang menengah ke bawah? Sekelas Dewa itu kalau di ISO masuk UKM loh Mas. Ya. Nah, Dewa itu meskipun konser tiap hari, yang diputar duit miliaran, tapi termasuk UKM. Masih termasuk. Terus gimana itu? Nah gini, kalau misalkan katakan sekarang ya, dari Sandiaga Uno kemarin memang ada sedikit perubahan. Kemudian gabung dengan yang koordinasi dengan yang Menteri Koperasi itu ya. Iya, ada perubahan, kemudian ada peningkatan pada saat yang pandemik. Karena kan kita tahu bahwa saat pandemik yang terasa banget itu kan bagi orang-orang yang menengah ke bawah. Betul. Yang notabene adalah dia penjual Iya, yang bisa harus yang ini, harus itu. direct selling. Direct selling. Nah, padahal dia kan butuh modal. Betul. Padahal kalau dia pinjam ke bank pasti nggak bisa. Nggak layak. Nah, caranya kemudian pemerintah ini kan ada namanya media untuk melakukan pemberian pinjaman lunak yang kemudian melalui satu mekanisme, satu cara, misalkan programnya di BTPN itu kan ada. Kemudian ada programnya di perbankan tertentu, itu bisa memberikan yang sifatnya mikro. Nah, berarti kalau misalkan yang perusahaan besar nggak bisa. Maksudnya malah nggak bisa ya. Maksudnya nggak bisa gini. Maksudnya kalau untuk yang mikro dari perusahaan besar ke pinjamnya ke mikro kan nggak ngatasi gitu loh. Betul. Berarti yang mau tidak mau, maka yang perusahaan besar menengah ke atas itu ya berarti ke perbankan. Tapi apakah ada memungkinkan kita bertemu dengan investment yang katakanlah jaminannya adalah ya profesionalismemu, terus kemudian jaminannya adalah ini adalah portofoliomu, terus kami ada itu bisa sistem nggak? Gini, ada sistem itu PO. Apa itu PO? Purchase order. Gimana Misalkan itu? Contoh, misalkan ada satu lembaga, saya tolong bikinkan produk ini sekian, berarti kan sebelumnya sudah koordinasi, kemudian kesepakatan harga, gitu kan ya? Oke, saya bikinkan PO, ini kami proses, kami jalan, kami pesen, gitu kan ya? Nah, maka yang pembuat produk ini kan dia bingung, loh, terus piye cara gawe kayak modal awal. Nah, bisa dengan jalan itu dimasukkan ke pihak tertentu. Nah, pihak tertentu ini apakah lembaga, apakah personal? Kalau lembaga kembali, ada jaminannya apa? Iya. Gitu kan ya? Jaminannya apa? Iya. Pasti kalau bank nggak bisa. Ini berarti ada celah apa? Ya, ada celah misalkan katakan satu lembaga yang berarti pemerintah harus buat lembaga keuangan khusus. Keuangan khusus di mana biasanya orang-orang ya tinggal ke koperasi iki lo aku duwe ngene, duwe PO ngene. Itu bisa ya? Tapi tetap butuh jaminan. Butuh jaminan. Jadi buntunya di situ ya? Buntunya di berarti sana. butuh yang namanya ada regulasi baru. Ya. Di mana industri kreatif itu memiliki nilainya. Ya. Di mana dari situ sudah tidak butuh jaminan lagi. Nah, gini. Ada sebenarnya beberapa perusahaan dia memiliki program yang namanya CSR. Oke. Ya, contoh ya, misalkan saya sebut katakan PLN. Ya. PLN ini memang dia punya dana untuk CSR untuk membantu masyarakat yang dari sisi sosial. Nah, contoh misalkan ada tetangga ya, ada kawan saya, dia itu seorang penjahit ya, kayak butik gitu ya. Nah, kemudian karena dia ada kenalan dengan di PLN itu, dia dapat bantuan yang sifatnya sebenarnya bantuan pinjaman lunak, di mana tetap ada bunganya, tapi tidak ada jaminan. Tetapi kemudian, nah dia nyicilnya tetap tiap bulan per tanggal yang sesuai dengan kesepakatan. Nah, pada saat kemudian dia lunas pada waktunya, kemudian program berikutnya dia ditawari lagi dengan jumlah yang itu ada dari CSR ya? Ada. Berarti sebenarnya dari sini kan kita tahu gitu. Ya. Jadi kita tahu bahwa ada yang namanya lembaga itu mestinya dikumpulkan CSR-nya ya. Mungkin gitu kali ya. Iya. Tapi udah terjadi tuh, Bang, ada ya? Udah. Jadi CSR dipinjamkan dengan bunga lunak tanpa jaminan. Tanpa jaminan.
Wah ini keren ini info informasi baru. Pada saat katakan dia mangkir, artinya dia lari lah katakan ya dari tanggung jawabnya, maka stop, tidak ada kesempatan kedua. Tapi pada saat dia beres, yang pertama itu akan ditawarkan jumlahnya lebih besar lagi. Wah ini bagus ini. Itu ini berarti satu ya. Dari terus ada satu jalan ini ya. Iya ini ada satu peluang ya di mana. Ya. Bisa jadi CSR itu bisa meminjamkan CS-nya sebuah perusahaan dari BUMN itu juga bisa ya. Ada yang melakukan itu ya. Terus ada cara lain nggak kira-kira? Cara yang lain ya mau nggak mau ke investor. Ada lagi namanya. Ada nggak sih Mas kalau di Indonesia ini ada crowdfunding atau komunitas investor itu ada nggak sih yang memang sebenarnya komunitas investor ini kan relatif pemisahan antara investor. Karena sebenarnya Sandiaga Uno sendiri itu juga sebenarnya funding juga. Artinya funding ini kan memotong jalur administrasi, gitu kan ya? Ya. Artinya gini, saya punya pesanan, tapi saya nggak mampu. Ada satu lembaga namanya crowdfunding, boleh nanti dicek ya, dibaca-baca namanya crowdfunding ini siapa. Ada beberapa lembaga, apakah itu etis, apakah yang lain ya. Nah, nanti lembaga yang etis ini karena dia memiliki izin dari OJK untuk membantu prosedur dan prosesnya serta crowdfunding ini juga harus yang berizin OJK. Ya, harus diizin. Itu pakai jaminan? Nggak ada. Nggak ada jaminan. Wah asik ya. Nggak ada jaminan. Crowdfunding ini ya. Ya. Coba nanti diinfoin Mas perusahaan-perusahaan crowdfunding kayak gitu. Nah, tapi biasanya nanti jumlahnya pun itu ada batasan. Artinya tidak retail. Contoh misalkan katakan contoh saya ada pesanan sejumlah 500 juta, 300 juta atau berapa gitu kan ya. Nah, kemudian ini proposalnya, jadi dia bantu untuk bikinkan. Nah, dia bantu untuk bikinkan, kemudian profil kampanye profil yang pelaksana itu, kemudian ini siapa yang mau ya, kayak contoh misalkan kalau misalkan di Arab, kalau orang Arab sama orang Chinese itu kan saya punya ini, ada nggak yang bisa bantu saya gitu kan ya? Oh ya wes saya bantu. Nah, biasanya mereka kan istilahnya konsorsium. Wis ngene wis balekno nek wis siap. Nah, besarnya mereka itu sebenarnya dari besarnya untuk mempercayakan sesuatu. Di kita belum ada habit itu ya? Sebenarnya ada tapi underground. Ya karena mungkin contoh ada pengusaha yang tanpa riba ya. Pengusaha tanpa riba itu sebenarnya konsepnya sudah muncul di situ. Jadi orang yang orang yang tidak mau dengan riba, artinya tidak ada hubungannya dengan perbankan, maka nanti dia akan saling membantu. Ini saya punya proyek ini kurang lebihnya begini, nanti kurang lebih untuk returnnya begini, nanti kurang lebih tenornya begini, nanti jatuh temponya sekian gitu. Nah, arahnya berarti modelnya kayak obligasi. Iya, cuman sayangnya obligasi atau suku. Komunitas anti riba di sini masih bingung, di dalamnya isinya adalah orang-orang yang baru belajar untuk keluar dari jeratan bank konvensional. Iya. Jadi masih belum seefektif itu untuk kemudian dia jadi crowdfunding gitu kan. Belum. Tapi crowdfunding sendiri sudah ada. Sudah ada ya, EBIT itu sudah ada ya. Ya mungkin masih setengah blur ya. Masih abu-abu, jadi sampai saat ini saya masih bahkan mempertanyakan pada pelaku investasi yang sudah lama, yang ya memang yang paling gampang yang perusahaan yang udah IPO gitu. Iya. Tapi trouble-nya kan gimana caranya ya tanpa IPO bisa gitu loh. Sebenarnya kalau di crowdfunding itu kan ada produk yang dijual di go public kan, karena sekarang kalau di bursa efek itu kan ada namanya papan akselerasi. Nah, artinya papan akselerasi ini difokuskan kepada kepada yang namanya UMKM. Tetapi yang minimal asetnya itu 3,5 miliar. Oh gitu. Ya. Nah, berarti artinya harus gede dulu ya, menengah kalau 3,5 miliar ini dia punya aset-aset ya. Aset mau bentuk tanah, mau bentuk bangunan, mau bentuk apa ya. Yang penting aset ya. Nah, dia baru bisa untuk go public. Nah, ada dua. Apakah dia mau masuk ke yang namanya
hanya perusahaan publik yang dia hanya menjual sahamnya di publik, ataukah dia kemudian sekaligus jadi emiten. Nah, artinya kalau emiten, sahamnya itu dijualnya di Bursa Efek Indonesia itu. Kalau nggak jadi emiten pun kan ya langsung dijual secara publik langsung kan. Ya, tapi kan namanya Selecta kan juga punya dijual. saham kan. Nah, itu tidak bisa dijual di Bursa Efek. Kalau misalkan katakan contoh, misalkan seperti Jatimpak, dia ada saham. Terus saya mau naruh berapa sih harus ini, misalkan ya. Contoh lagi, misalkan Indomaret atau Alfamart itu ya, atau sebenarnya saham, gitu. Iya, sebenarnya PPP itu atau money elektronik itu sebentuk dari dia mengkumpulkan dana dari masyarakat. Iya. Untuk dia sebenarnya. Nah, tanpa dia perbankan ya. PR-nya itu adalah untuk yang menengah ke bawah. Artinya gini, saya ada pesanan doa gitu kan, ada pesanan, ternyata setelah ada pesanan saya bingung untuk bikin awalnya dari mana. Artinya untuk modal awalnya betul. Itu kendalanya. Gitu loh. Jadi harapannya apa? Harapannya adalah ada pihak yang ini sebenarnya celah bisnis ya, gitu kan. Ini sebenarnya celah bisnis. Karena di mana ada masalah, siapa yang bisa ngasih solusi, itu celah bisnis sebenarnya. Hanya saja dibutuhkan orang-orang yang konsisten dan komitmen untuk menyelesaikannya gitu loh. Betul. Contoh, sekarang ada pihak yang mau lah katakan ya nyandang modal gitu kan. Tetapi kembali ke mental yang peminjam ini bagaimana gitu loh. Kalau katakan mental peminjam ini adalah mental baik, mental bagus, maka dia punya komitmen, dia punya tanggung jawab. Betul. Gitu kan? Nah, sehingga artinya yang namanya pemodal yang tadi meminjamkan meskipun katakan dia keuntungannya kecil, tapi yang penting muter. Yang penting memberikan manfaat ke orang. Betul. Gitu kan? Nah, tetapi masalahnya seringkali banyak pihak yang memanfaatkan celah itu untuk kepentingannya sendiri, bahkan untuk mengakali sistem itu gitu. Ya mungkin informasinya ini memang kalau udah ngomong investasi gini emang pembicaraan yang berat gitu ya. Tapi emang kita harus tahu, kalau enggak kita enggak pernah naik kelas gitu, enggak akan pernah paham. Coba pelajari crowdfunding. Oke, aku mau coba pelajarin itu dan terima kasih Mas Henus ngasih pencerahan banyak gitu, bahwa ya di memang ketika kita mengharapkan naik kelas itu memang harus ada naik modal gitu kan. Dan naik modal ini pertanyaannya selalu ya, bisnis tuh klasik mulai dulu. Kita mau nyari sendiri dengan tangan kita atau kita dengan bantuan orang. Semoga Mas Taufik, ada tambahan. Kalau pebisnis itu pisahkanlah rekening antara pribadi dan untuk usahanya. Itu benar. Yang kedua, pisahkan lagi dengan yang dimakan gitu loh. Kebanyakan maaf ya. Jangan campur. Kebanyakan adalah orang pebisnis yang masih tradisional. Keuntungan itu ibaratnya untuk dia makan. Padahal sebenarnya keuntungan itu untuk pengembangan, untuk sustainable perusahaannya. Harusnya. Itu paling penting dari sekedar dia makan. Kalau sekedar makan ya orang dia 5.000, 10.000 makan. Tapi sebenarnya untuk melanjutkan perusahaan itu sebenarnya yang paling mahal. Kayak gitu kan? Benar. Untuk sustain. Bagaimana modal satu jadi 2 jadi 4 jadi 8 itu jadi bukan 16, untuk tambah kaya sebenarnya, untuk sustain. Untuk menjalankan, karena namanya bisnis itu sesuatu nggak pasti. Sesuatu yang nggak pasti itu kadang nggak butuh modal jalan, kadang dikasih modal pun yang nggak jalan kan. Benar, gitu kan. Benar. Sesuatu yang nggak pasti. Makanya kalau sadar betul bahwa bisnisnya sesuatu yang nggak pasti, jangan diadu sama sesuatu yang pasti. Minimal pasti tanggal sekian harus dikembalikan. Sehingga memang tidak akan pernah sukses kita itu pinjam di bank gitu. Ya itu kayak gali lubang tutup lubang. Iya betul. Kalau sama-sama nggak sukses nggak usah deh kayaknya gitu. Kalau masih bingung sama urusan pribadi, nggak usah pinjem. Ya kalau ada ya beli, nggak ada ya udah diem. Itu lebih aman. Mungkin itu Mas ya, ada tambahan lagi? Mungkin itu aja. Oke, episode kali ini nanti kita kalau ada ide baru, informasi baru, kita hadirkan lagi beliau sesuai dengan bidangnya, yaitu investasi dan pasar modal. Semoga tayangan bermanfaat. Makasih Mas sekali lagi. Siap. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.